Kekasih Tuhan Yesus Kristus, warga jemaat GKJ Jatinom, kembali kita bertemu di dunia maya tanggal 28 Juni 2020 dalam ibadah minggu. Mudah-mudahan minggu yang akan datang kita segera bisa beribadah di gereja. Kita doakan bersama supaya situasi dan kondisi khususnya yang ada di Klaten itu cepat menurun kasus-kasus COVID-19. Marilah bersama-sama di dalam ibadah Minggu 28 Juni 2020 ini kita bersama-sama untuk merenungkan sabda firman-Nya yang tadi sudah dibaca dari Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42. Akan saya berikan sebuah tema pendidik kebenaran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Anda tahu kalau sesuatu itu benar dan sesuatu itu salah? Dari mana Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anakku mengetahui itu semua? Paling tidak, ada 3 cara untuk kita bisa mengerti dan menemukan mana yang benar dan mana yang salah. Yang pertama, pendidikan formal maupun informal. Kita sejak kecil diberikan pendidikan informal dari orang tua kita, yang mengajari bagaimana kita mempunyai kosakata, bapak, ibu, dan juga perilaku-perilaku kehidupan. Ini baik, ini tidak baik, ini boleh kamu lakukan, ini tidak boleh kamu lakukan. Melalui pembelajaran secara informal dan juga pembelajaran secara formal melalui sekolah-sekolah. Dan lingkungan yang ada di sekitar kita itu juga mendukung, memberikan pembelajaran kepada saya dan saudara sehingga kita akhirnya ngerti, tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua adalah bawaan genetis. Gen sedikit banyak memiliki pengaruh seseorang maupun bawaan orang menjadi orang benar atau salah, baik atau jahat. Namun demikian, gen tidak pernah bersifat absolut menentukan tentang sifat dan karakter seseorang. Tidak absolut secara gen, tapi terpengaruh juga hal-hal yang lain. Dan yang ketiga adalah, yang terakhir adalah konstruksi diri. Saya dan saudara bisa tahu tentang kebenaran itu berdasarkan kesadaran sendiri. Seseorang akan menetapkan mana benar dan mana yang salah itu berdasarkan kesadaran diri. Terbiasa untuk melakukan, terbiasa untuk memutuskan, dan terbiasa melihat, oh ini adalah sesuatu yang benar, ini adalah sesuatu yang salah. Itu dari konstruksi yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu gelar yang diberikan oleh orang, bahkan Tuhan, kepada Yesus adalah Rabi. Berarti apa? Rabi berarti guru atau pendidik. Nah, Yesus itu mendidik murid-muridnya dan banyak orang yang mendengarkan ajaran-ajaran Yesus tentang kebenaran Allah Bapa. Yesus mendidik mereka dengan berbagai macam cara. Dan Yesus mendidik mereka untuk dapat mengerti mana yang benar dan mana yang salah, yang sifatnya itu instruktif langsung, dengan tegas, tetapi juga memakai didikan non-instruktif yang tidak langsung,
Seperti halnya dengan perumpamaan, adanya metafora yang Yesus berikan melalui cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab. Nah, di dalam perikop kita ini, kita melihat cara Yesus yang bersifat instruktif. Dalam bacaan kita di Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42 di sana digambarkan, barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku Yesus. Barang siapa menyambut seorang nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ia akan menerima upah sebagai orang yang benar. Dan barang siapa memberi air secangkir saja pun, maka ia akan mendapatkan upah. Bahkan ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, melalui didikan yang instruktif ini, Yesus mengajarkan kebenaran mengenai keramah tamahan kepada sesama, kepada semua orang, atau dalam istilah yang lain adalah hospitalitas. Hospitalitas kepada Allah yang terwujud melalui Yesus. Hospitalitas terhadap orang-orang yang menjadi utusan Tuhan. Dalam hal ini adalah para nabi. Hospitalitas terhadap mereka yang lemah, yang tidak berdaya, dalam hal ini mereka yang kecil. Jadi bagaimana orang itu mempunyai sikap ramah tamah, tidak hanya kepada mereka-mereka yang mampu, tidak hanya kepada mereka-mereka yang sederajat dengan dirinya, tapi justru kepada mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang tersingkir, mereka-mereka yang tidak berdaya, dan mereka-mereka yang kecil. Dan setiap jemaat pada dasarnya adalah pendidik kebenaran itu sendiri. Nilai-nilai kebenaran menjadi perannya sebagai pendidik bisa beragam wujudnya. Seperti halnya hospitalitas atau keramah tamahan, kejujuran, kesetiaan, ataupun integritas dan juga hal-hal yang lain. Tanggung jawabnya sebagai pendidik kebenaran tidak bisa lepas begitu saja, sehingga hanya menjadi tanggung jawab lingkungan atau orang lain. Nah, bahkan mungkin secara naif beranggapan bahwa manusia akan mengenal dan bertindak benar dengan sendirinya. Tidak. Orang akan bisa mengenal, mengerti tentang kebenaran itu karena orang lain. Memang bisa berasal dari diri sendiri, tetapi ada sangkut pautnya, ada hubungannya dengan orang lain. Seperti 3 hal yang ada di atas tadi. Nah, sekarang ini mungkin dunianya sudah berbeda. Anak-anak ketika sekolah, ya, dia diajari untuk bagaimana cara mendapatkan ilmunya melalui Mbah Google, ya. Atau mungkin dengan media-media yang lain, ya. Tetapi ketahuilah bahwa dunia maya, dunia internet ini tidak semuanya itu ada di dalam sebuah kebenaran yang hakiki. Banyak perkara-perkara, hal-hal yang bersifat hoak, yang tidak benar, tidak bisa dipertanggungjawabkan di dalam kebenaran. Maka sebenarnya saya tidak merekomendasi kepada jemaat, ya, supaya anak-anaknya ini memperoleh kebenaran dari media sosial secara keseluruhannya.
Orang tua mempunyai suatu peran yang strategis dalam hal ini untuk menjadi pendidik kebenaran untuk anak-anaknya. Justru harusnya orang tua, lingkungan keluarga itu harus menjadi suatu lembaga atau sesuatu perseorangan yang mengenalkan kepada kebenaran yang hakiki kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu, komunitas gereja adalah juga bagian bagi anak-anak kita untuk mengenal kebenaran yang sejati. Yesus adalah pendidik kebenaran dan kita adalah anak didiknya. Sekaligus kita juga dipanggil sebagai murid-murid Yesus untuk menjadi pendidik kebenaran, baik kepada anak-anak kita ataupun kepada sesama. Sehingga kebenaran yang hakiki, yang sumbernya daripada Allah, itu benar-benar dapat diterima, dirasakan, bahkan akhirnya turun-temurun sampai anak turun kita selanjutnya. Supaya apa? Supaya narasi-narasi kebohongan bisa kita kanter, bisa kita tangkal dengan didikan-didikan kebenaran dari orang tua, dari lingkungan sendiri, dari gereja, dari kita orang-orang dewasa kepada anak-anak kita selanjutnya. Sehingga anak-anak kita akan mewarisi narasi kebenaran yang bersumber daripada Allah sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan sabda kepada kita semua. Tuhan Allah telah mendidik kepada kita dengan didikan-didikan kebenaran. Bagaimana respon kita? Tanggapan kita? Apakah kita menjadi murid yang baik atau tidak? Apakah kita penuh mendengarkan suara-suara Tuhan atau tidak? Atau kita mengabaikan didikan-didikan kebenaran dari Tuhan? Kidung Jemaat 53 mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang murid yang baik, yang mendengarkan firman Tuhan, sabdanya, karena di sanalah didikan-didikan kebenaran kita terima. Selamat menjadi pendidik kebenaran dan selamat mewartakan kabar sukacita dari Tuhan Allah. Tuhan berkati. Amin.